selamat datang semua. Selamat kembali di Kalbu Podcast Kalimat Rabu. Apa kabar Vanessa? Ini kita baru pertama kali ketemu, baru pertama ngobrol-ngobrol langsung ya. Iya, baik-baik saja sih aku. Kalau kamu gimana, Kas? Ya, kalau aku juga baik-baik aja dong. Oh iya, project POE kamu udah sampai di mana nih omong-omong? Sudah sampai di bidang penelitian nih, lagi cari-cari informasi. Kalau kamu bagaimana? Ya, kalau aku udah di ini sih, udah di tahap ngumpulin feedback gitu. Wow, feedbacknya sudah berapa nih dapatnya? Ya, sekitar baru 13 orang sih kayaknya. Sudah banyak itu. Iya, benar banget. Nah, oke, kita hari ini pengen membahas sesuatu yang mungkin relate buat kalian semua, yaitu tentang berani mengutarakan pendapat. Nah, ini suatu peristiwa yang sering terjadi atau dirasakan ya. Rasanya banyak terjadi dan juga dirasakan deh ya. Iya, biasanya kalau misalnya kayak kerja kelompok, terus apa lagi ya kira-kira ya? Kerja kelompok, terus juga di Zoom atau di Meet, lagi pelajaran dan lain sebagainya. Ya, kalau jujur sih aku kayak untuk berani mengutarakan pendapat tuh kadang suka takut sendiri atau takut orang tuh nggak bisa menerima pendapatku atau opini. Bener nggak? Bener dong, aku juga pernah rasain kayak begitu. Kalau boleh tahu, bisa dong cerita dikit gitu tentang pengalaman kayak gitu. Pengalamannya itu mungkin ya pada saat lagi ada webinar gitu, mau berani berpendapat tuh lihat dulu, kok gak ada nih yang mengutarakan pendapatnya ya. Aduh, mengutarakan atau enggak deh. Jadinya takut gitu, grogi. Ya udah, stop gitu, nggak mau lagi. Kayak nervous gitu ya? Ya nervous gitu loh, kok diam semua nih, kok sunyi gitu loh. Oke. Ya, kalau aku sendiri memang lumayan sering sih ngerasain yang namanya nervous atau takut mengutarakan pendapat gitu ya. Apalagi kalau misalnya Zoom misalnya waktu jam pelajaran itu ada guru nanya, ayo ini kira-kira jawabannya apa, atau mungkin ada pendapat lain anak-anak gitu. Nah itu sebenarnya dalam hati tuh pengen jawab kan? Iya pasti, terus pengen jawab tapi kayak takut misalnya jawabnya barengan sama teman lain, atau misalnya gurunya nggak kedengeran, atau misalnya takut kayak ternyata salah gitu, atau mungkin orang nggak bisa menerima pendapatku ini gitu. Kalau kamu biasanya kalau kayak di kerja kelompok gitu ngerasain nggak? Ya ada ngerasain pasti gitu. Masa bicara sendiri kok gak ada yang buka mic, bener banget gitu loh. Bener. Ya kalau kerja kelompok memang kayaknya salah satu kendalanya itu adalah di komunikasi ya. Padahal sesama teman ini loh, tapi tetap aja terjadi banget. Jadi kadang kayak misalnya mengerjakan suatu tugas gitu, terus habis itu kayak apa sih intinya kayak kalau untuk harus bersama itu pasti kayak sudah grogi banget, mau bicara itu pasti stop-stopan dan lain sebagainya. Dan juga kalau misalnya teman anggota kelompoknya kita itu misalnya melakukan suatu kesalahan gitu, atau misalnya kayak proyeknya kurang, atau kita pengen ngasih saran tapi takut mereka kayak musuhin kita musuhin gitu, kayak ini anak kok ngeritik terus sih kerja apa enggak gitu. Jadi itu yang salah satu yang bikin kita itu kepikiran, padahal siapa tahu kelompok kita itu sebenarnya nggak ada masalah ya, bisa ngebantu gitu, malah nanti makanya bagus nanti hasilnya. Ya bener banget. Nah problematika seperti ini tuh kayak menjadi suatu masalah buat kita kayak dalam misalnya bekerja sama gitu. Makanya ada suatu fase di mana kita tuh kerjanya miskomunikasi ya. Nah itu miskomunikasi tuh pasti akan terjadi kalau kita nggak berani ngutarakan pendapat. Bener banget tuh. Makanya ada perlunya untuk kita punya keberanian untuk mengutarakan pendapat gitu. Ini kira-kira menurutmu apa sih penyebab utamanya dari takut mengutarakan pendapat? Mungkin penyebabnya itu ya mungkin juga bisa dari kondisi ya. Mungkin ketika pada saat sunyi-sunyi itu pasti kan mereka tuh otaknya tuh pasti aduh kok sunyi ya, nanti bicara sendiri nanti dikira apa. Terus apalagi kalau salah, nah itu pasti sudah groginya itu pasti sudah tingkat banget gitu. Overthink sendiri gitu ya. Ya overthink. Kayak apa namanya, kita tuh kepikiran hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirin nggak sih? Iya makanya sampai biasa muncul-muncul, aduh bagaimana nih nanti salah, aduh bagaimana nih. Nah iya makanya apa namanya itu salah satu problematika kita sekarang gitu. Nah
Kalau menurut aku sih untuk mengatasi masalah seperti ini sebenarnya cukup simpel. Kalau dibilang aja cukup simpel, tapi kalau Tapi dilakukannya sudah gak simple banget. nah, bener banget. Jadi kayak ngomongnya gampang tapi nerapinnya susah banget, asli susah banget. Nah, tapi kalau saran dari aku memang seringkali juga berusaha untuk berinisiatif untuk memulai mengutarakan pendapat atau mungkin memberi kritik ke temen ya. Nah. Itu juga menurut aku sih penting banget gitu. Jadi saran aku sih lebih kayak kita itu mengutarakan pendapat itu istilahnya membangun orang lain atau membangun orang di sekitar kita gitu. Tapi juga ada etikanya ya, Oh, pasti. ada etikanya kayak gitu. Kalau menurut kamu sarannya seperti apa? Kalau saran aku sih ya berani dulu mengutarakan di sekitarmu, mungkin dari keluargamu, dari teman-temanmu, berusaha saja Yes. berani mengutarakan dari situ. Benar banget. Nanti kalau untuk dengan orang lain, pasti sudah terbiasa sendiri. Aku sudah berani mengutarakan sama orang lain, kan pasti aku juga bisa berani mengutarakan sama pendapatku sama orang lain. Yes, bener banget gitu. Cuman Ya aku setuju juga- sih sama pendapatnya Vanessa gitu. Tapi kalau misalnya ada saran lain dari aku, yaitu adalah memang kalau misalnya kita mengutarakan pendapat itu juga nggak bisa selalu orang bisa menerima pendapat kita gitu. Karena memang pasti orang punya pemikiran yang berbeda, punya pendirian yang berbeda, sehingga kalau misalnya mengutarakan pendapat kita itu, nah orang pasti kayak mikirnya macam-macam gitu loh. Dan kita nggak bisa kontrol itu ya. Jadi sikap yang harus kita utarakan gitu, itu harus bisa menerima. Misalnya kita udah memberi pendapat kita, kalian juga harus bisa menerima saran dari mereka, meskipun Yes. itu kritik atau meskipun itu hal baik, tetap harus diterima dengan baik hati. Yes. Jadi jangan sampai grogi. Aduh, aku nih sampai diberi saran, sampai diberi kritik-kritik. Tidak perlu Yes. grogi, tidak perlu takut. Santai saja, menerima dengan baik hati. Nanti hasilnya itu juga pasti akan keluar kok dari saran-saran orang. Pasti nanti hasilnya juga mengefek untuk masa depannya kita ini. Yes, kalau yang disebut Vanessa tadi itu dari sudut pandang penerima kritik atau opini gitu. Jadi memang dua individu itu memang kalau misalnya yang satu ini yang pemberi kritik, satunya lagi yang Pemberi saran. menerima gitu ya, menerima pendapat gitu. Jadi memang kalau menurutku yang namanya pendapat itu penting sekali untuk disampaikan, yang menerima juga penting untuk menerima gitu. Kayak dijadiin kayak feedback gitu istilahnya. Feedback gitu. Yes. Kan juga sekarang berhubungan nih dengan project POI kita nih. Yes, Harus bener mencari feedback ke sana kemari. Bener banget, ternyata nyambung ya ternyata. Iya, makanya nyambung juga ternyata. Yes, atau mungkin kalian punya pengen kolaborasi sama teman-teman, kolaborasi dalam project POE misalnya, kalian pengen kolaborasi sama teman A gitu, tapi kalian susah atau malu untuk mengutarakan pendapat kalian. Misalnya kayak aku pengen ajak kamu kolaborasi, tapi dalam hati tuh kayak aduh nanti aku dikira Pasti gimana rasanya gitu. kayak udah aduh, masa sih dia mau, nanti mau nerima nggak ya? Ya iya, jadi minder duluan gitu loh. Tapi sebenarnya sebaiknya kita berani mengutarakan pendapat sih. Berani bertindak terlebih dahulu, hasilnya Yes. nanti di belakangan saja. Bener banget, itu namanya inisiatif ya. Inisiatif. Jadi intinya memang kalau mengutarakan pendapat itu susah banget karena kita kepikiran hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirin sih. Dan aku bener-bener ngerasain itu gitu loh. Kamu pasti juga ngerasain. Oh iya ya? pasti dong. Sampai biasa kalau nggak berani ngutara pendapat, pasti akhirnya tuh kesal pada diri sendiri gitu. Nah, iya, bener Kenapa ya banget. aku nggak ngutarakan pendapatku tadi itu? Ada penyesalan di ujung gitu. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Oke, ya memang kalau mungkin teman-teman yang nonton pasti relate dan juga merasakan juga gitu. Kayak ada keinginan di hati itu buat aku punya pendapat seperti ini, punya opini seperti ini, tapi aku takut orang tuh nggak punya jalan pikiran yang sama seperti aku. Jadi pendapatnya itu disimpan dalam hati. Tapi sebenarnya sebaiknya itu memang segera diutarakan, segera dikomunikasikan ya supaya orang di sekitar itu ngerti kita itu punya pendapat seperti apa. Siapa tahu membangun gitu kan? Ya, membangun juga banyak keuntungan lah itu dari situ, rasa kepercayaan diri kita bisa meningkat Bener banget. dan hidup kita aman gitu loh, Yes. tidak penuh dengan penyesalan gitu. Bener banget. Dan ini aku agak out of topic ya, tapi maksudnya kayak masih seperti mengutarakan pendapat. Ini
bukan tentang mungkin kerja kelompok, mungkin bukan, tapi ini tentang lingkup pertemanan gitu. Kalau misalnya aku ingin memutuskan sesuatu atau misalnya curhat ke teman-temanku itu misalnya, nah pasti ada teman-teman yang ngerasa kayak harusnya kamu seperti ini, atau mungkin mereka punya pendapat dan mereka justru berani untuk mengutarakan pendapat itu, tapi diakunya tuh kayak masa sih, kayak menolak atau denial Gak mudah gitu. menerima gitu. Nah iya, susah nerimanya gitu loh. Tapi kalau dilihat dari sisi lain atau sudut pandang lain, itu sebenarnya mereka maksudnya baik banget. Mereka itu udah berani kayak mengutarakan pendapatnya mereka, karena mereka tahu sebaiknya seperti apa untuk menolong teman-teman sendiri gitu kan. Teman-teman sendiri gitu. Kamu sendiri pernah ngerasain nggak kalau di circle gitu? Oh pernah ngerasain, lagi Kayak gimana curhat-curhat, mereka kasih saran, pasti dalam hati, masa sih kayak gitu? Enggak lah, aku kan ceritanya tentang ini kok malah dia kasihnya kok agak berbeda, Kayak nggak sesuai keinginan kamu gitu ya? Ya gitu. Tapi yang namanya opini atau mungkin saran dari teman-teman itu penting banget untuk menjadi pertimbangan, dan aku lagi ngerasain sih. Wah itu gimana tuh nanti kamu ngaturnya itu nanti? Ya sampai sekarang jujur aku masih bingung. Aku tuh problematikanya istilahnya kayak otak sama hati tuh nggak searah gitu loh. Nggak searah Jadi kalau sama sekali. misalnya dengar kritik atau pendapat dari temen atau sahabat itu kayak masih menolak atau denial gitu. Maksudnya kayak udahlah dijadiin pertimbangan dulu aja gitu. Jadi ditaruh di tempat yang berbeda dulu. Nah iya bener banget, kayak ya disingkirin dulu biar aku pikir dulu gitu. Tapi memang sebaiknya yang benar itu adalah dimasukkan ke hati atau mungkin dijadikan pertimbangan, dipikirin, oh iya benar juga ya, kita belajar untuk melihat dari sudut pandang lain gitu. Harus bisa menerima dalam hati Yes, gitu. bener banget. Kan pendapat orang-orang tuh pasti juga berbeda-beda. Jadi ya kita terima saja dalam hati, tidak Yes. perlu disingkirkan. Nanti tambah lama malah lupa nanti. Nah bener banget gitu. Sama juga halnya kalau misalnya kita punya teman yang misalnya kita tahu dia salah, tapi kita diam aja gitu. Kan itu tidak baik gitu loh. Nah bener banget. Jadi misalnya kita tuh memang perlu berani untuk mengutarakan pendapat, karena memang yang namanya mengutarakan pendapat itu penting ya untuk dalam komunikasi gitu. Jadi supaya istilahnya kayak nggak ada kesalahpahaman, atau mungkin sebelum temennya kita itu Kena masalah yang lebih dalam. nah bener banget baru mau ngomong kayak gitu. Dan memang itu penting banget sih untuk dalam misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, pentingnya untuk menerapkan keberanian untuk mengutarakan pendapat gitu. Tapi dalam mengutarakan pendapat pasti ada etikanya ya. Menurutmu Oh apa? pasti ada etikanya. Dari cara pembicaraannya kita Yes. juga harus halus, sopan. Jangan memaksa bahwa kalian tuh harus setuju dengan pendapatku gitu. Oh ya, setuju sih, setuju. Dan memang kadang kalau kita kasih saran tuh, ya saran tuh untuk pertimbangan aja gitu. Tapi kita juga nggak perlu memaksa untuk seseorang melakukan sesuai apa yang kita mau gitu kan, benar kan? Jadi itu sih kalau menurutku tentang etika berpendapat tuh memang pasti ada dan perlu diterapkan supaya orang nerimanya lebih enak kan. Enak nanti ketika diterima tuh, oh dia sudah menyampaikan dengan baik hati, aku terima dengan baik hati juga. Yes. Jadi makanya kalau berpendapat tuh memang kadang harus ini sih, Harus bermain dengan apa ya? main dengan perasaan, Yes. main dengan cara berbicara dan juga Benar. melihat kondisi di mana. Iya, jadi kalau misalnya kalau belum terlalu dekat misalnya kayak teman biasa gitu, itu sebaiknya memang tetap mengutarakan pendapat, atau misalnya kalian memberi saran untuk mereka, tapi disarankan untuk menggunakan intonasi atau nada bicara tuh kayak bicara yang lebih halus, lebih sopan, karena mungkin ada sesuatu yang kalian nggak tahu tentang mereka gitu. Tapi kalau misalnya kayak teman dekat gitu, Kalau tempat dekat pasti bebas banget sih. iya, cuma ya itu tadi, balik tadi, kira-kira kalian lihat dulu orangnya nyaman atau enggak di ngobrolnya seperti itu, seperti gaya yang sedikit kasar istilahnya. Jadi sebaiknya memang dikomunikasikan terlebih dahulu supaya dua pihak itu bisa saling menerima gitu loh, iya enggak? Iya dong, jadi harus diingat baik-baik. Boleh berani mencoba, boleh berani mengutarakan pendapat terlebih dahulu, namun juga harus diperhatikan intonasinya kalian, diperhatikan orangnya ini bagaimana. Kalau teman dekat boleh bebas, cuman kalau dengan orang yang lebih tua atau dengan guru atau dengan teman yang barusan kalian kenal, gunakanlah intonasi yang halus, yang Yes. sopan.
dan ramah, Yes, biar bisa bener. diterima dengan baik juga. 100. Ya, aku setuju sih sama katanya Vanessa. Dan memang mengutarakan pendapat tuh banyaknya masih menganggap kayak itu kritik yang keras atau mungkin sulit diterima oleh kita atau orang lain. Jadi sehingga kita harus kedua pihak itu harus punya refleksi dan juga introspeksi diri masing-masing. Kira-kira kalau misalnya aku nih ngasih saran ke kamu, aku juga harus introspeksi diri, misalnya ngasih sarannya itu harus baik-baik dengan gaya bahasa yang baik gitu. Kalau di kamunya kamu harus lebih ini ya. Harus menerima dengan Yes, bener banget. Jadi memang kalau teman kalian atau kalian meminta saran itu sebaiknya diterima secara terbuka gitu. Maksudnya kayak jangan terlalu berpandang dari satu sudut saja gitu. Karena memang mungkin saran teman kalian tuh bisa menjadi kunci atau jangan-jangan itu solusi dari masalah yang kalian lagi hadapi gitu. Jadi pentingnya untuk melihat dari sudut pandang yang lain tentu aja. Gitu sih. Kelihatannya itu saja sih yang kita mungkin bisa berikan tentang topik kita hari ini. Ada tambahan lagi mungkin, Syah? Ya kayaknya aku cuma pengen bilang ke teman-teman yang nonton ini, semoga kalian bisa lebih berani untuk mengutarakan pendapat. Yes, kalian gak sendiri, kalian mengalami itu. Kalian juga punya ketakutan untuk berani untuk mengutarakan pendapat itu. Aku sendiri sama Vanessa juga ngerasain, kalian jangan ngerasa sendiri. Kita juga di sini ngalamin, dan juga saran dari aku adalah yaitu tadi memberi pendapat atau berani mengutarakan pendapat itu penting banget supaya nggak ada terjadinya miskomunikasi ya. Ya, miskomunikasi dan hidup dalam penyesalan. Yes. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dari Kalbu Podcast.